kampanye Partai Nasdem. Kampanye akbar saat ini sedang berlangsung di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Dan baru saja tadi sudah kita dengarkan bersama orasi yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kita akan langsung bergabung bersama rekan Anwar Fuadi yang memantau sejak awal jalannya kampanye akbar Partai Nasdem di Bandung, Jawa Barat ini. Anwar Fuadi, Adi, silakan dengan laporan Anda bagaimana situasi terkini di sana. Apakah kemeriahan ini masih terasa? Ketua DPP Partai Nasdem yang juga merupakan Sekretaris Bapilu dari Partai Nasdem, Willy Aditya. Oke, Kakak Willy, kita sudah roadshow ke beberapa kota di Indonesia dan ini sekarang titiknya adalah di Jawa Barat. Kakak Willy melihat bagaimana kerja-kerja dari caleg dan juga kader serta simpatisan di Jawa Barat yang terkonfirmasi kita lihat pada hari ini. Ya, Bandung hari ini pecah oleh lautan perubahan. Bagaimana kesatuan antara menangnya Pileg dan menangnya Pilpres itu menjadi sebuah keniscayaan. Hari ini kita bisa melihat kerjasama, kolaborasi antara Pileg Partai Nasdem dengan Pilpres itu benar-benar menjadi sebuah kesenyawaan yang sangat penting sekali. Di dalam pemilu itu ada semacam diktum, siapa yang memenangkan Jawa Barat, dia akan memenangkan pemilu nasional. Untuk itu Bandung hari ini, Jawa Barat secara umum menjadi satu tipping point yang sangat krusial untuk pemilu 2024 ini. Pak Surya, Mas Anies tadi menegaskan bagaimana pentingnya menang 14 Februari nanti Nasdem dan Anies di Jawa Barat ini. Tentu itu membutuhkan sinergisitas dari semua caleg kabupaten kota, caleg provinsi, DPR RI. Itulah mereka yang menjadi frontier untuk kemenangan partai dan kemenangan Anies. Dan ada hal yang menarik adalah tadi tetaplah membawa satu pesan perubahan yang penuh dengan etika. Penuh, Pak Surya mengatakan penuh dengan bermartabat, tidak brutal. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang bagaimana kita pegang. Apa yang menjadi pembeda perubahan dengan yang lain? Tidak hanya semata-mata kebutuhan dari rakyat, tapi juga perilaku elitnya. Perilaku elit yang bisa menjadi tuntunan. Ini yang kemudian penting sekali. Satunya kata dan perbuatan. Jangan masak pagi mentah siang gitu. Inkonsistensi itu merupakan hal yang harus juga kita jauhkan. Untuk itu perubahan ini sangat penting sekali. Dan sinergisitas antara Pileg dan Pres itu menjadi kuncinya.
Kalau kita lihat survei Partai Nasdem, setidaknya 2 survei terakhir saya kutip Carta Politika Poll Tracking, ini menunjukkan angka di atas 8%, 8,1 dan juga 8,8%. Bagaimana kontribusi Jawa Barat dengan hasil dari Nasdem yang mengalami peningkatan ini di survei terakhir ini, Mas Willy? Iya, Partai Nasdem mengalami tren kenaikan secara signifikan ya. Apalagi secara kalkulasi matematika elektoral, insya Allah ada big three yang akan bertarung. Mereka yang mempunyai representasi capres. Anies dengan Nasdemnya, 02 dengan Gerindra, 03 dengan PDI Perjuangannya. Artinya apa? Inilah big three partai yang akan memenangkan kontestasi ini. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, itulah nanti yang ditentukan oleh pemilih. Nasdem memiliki kenaikan yang signifikan. Dari 2014, 2019, dan insya Allah 2024 adalah golden momentum bagi kenaikan suara Partai Nasdem. Terutama Jawa Barat sebagai basis pemilih terbesar. Bagaimana Anies di sini kuat dan Partai Nasdem mendapatkan kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Dari 11 dapil yang ada di sini, hari ini 2019 Nasdem baru memiliki 5 kursi. Insya Allah kita berharap minimal 11 kursi. Dan kalau bisa lebih, untuk itulah kemudian target kita harus masuk ke 3 besar pemilu nasional. Kalau kita lihat ini kan pemilu semakin dekat dengan hasil survei tadi dan target kita yang 100 kursi dan juga 3 besar. Apakah bagaimana ini bisa di-boost atau diberi semangat lagi agar ini target bisa tercapai? Ya, insya Allah kita tetap dalam trajektori on the right track untuk merealisasikan 100 kursi ini. Karena apa? Presiden yang terpilih insya Allah Anies Baswedan juga harus memiliki dukungan parlemen yang signifikan. Karena kebijakan-kebijakan itu muaranya ada di DPR. Untuk itulah Nasdem dan partai pengusung yang lainnya khususnya itu memiliki blok kekuatan yang kita berusaha 55% ketiga partai ini. Untuk itu Nasdem sebagai lokomotif utama perubahan tentu berharap bagaimana 100 kursi DPR RI itu menjadi sumbangsih untuk kemudian kebijakan-kebijakan perubahan yang diinginkan oleh calon presiden kita seperti keadilan, kemakmuran, kesejahteraan itu bisa dengan cepat direalisasikan di DPR. Kak Willy, karena tagline kita Anies Presiden, Nasdem juara begitu ya. Suara Anies kalau kita lihat di Jawa Barat ini meski trennya mengalami kenaikan, tapi masih kalah dari paslon 02. Nah ini bagaimana kerja-kerja dari Partai Nasdem sebagai pengusung utama dari Anies Baswedan ini? Ya, kerja tentu masih ada waktu 17 hari ke depan dan ada hal yang menarik di Jawa Barat ini adalah silent majority. Itulah kemudian bom waktu yang kita tunggu bagaimana keberpihakan kepada perubahan itu. Hari ini kita bisa banyak melihat adanya banyak hal ya. Tapi orang tetap kemudian capres itu cuma satu yang ada di hati mereka. Ya bukan yang paling kaya, bukan yang anak pejabat, bukan yang lain-lain. Tapi Anies lah yang paling presisi, yang paling memiliki kapasitas. Pak Surya mengatakan yang terbaik dari yang baik-baik. Dan di Jawa Barat saya meyakini dan kami meyakini bahwasannya hari H nanti 14 Februari ada silent majority yang meledak. Untuk itu juga kemudian sebangun dengan suara-suara partai. Jadi kita tunggu 14 Februari sembari kita melakukan kerja blok per blok, menjaga TPS, mengamankan komunitas untuk kemudian saling tadi ada simbol kentongan yang di bawah. Untuk kemudian bagaimana kita ronda bersama-sama. Ini sebuah simbol yang dulu terjadi di zaman perang Jepang. Bagaimana siskamling, sistem keamanan keliling itu harus kita lakukan. Kecurangan dan lain sebagainya bisa kita antisipasi bersama-sama. Dan yang paling akhir adalah standby kan semua handphone untuk kemudian meliput, menyiarkan semua proses. Karena ini adalah daulat rakyat, ini adalah hak kita. Bagaimana memastikan daulat dan hak kita benar-benar sampai dan terwujud dan memenangkan perubahan. Seperti yang disampaikan Ketum tadi 14 Februari datang ke TPS itu juga yang disampaikan oleh Anies Baswedan tadi. Nah kalau kita lihat di panggung tadi ada banyak tokoh bangsa yang hadir. Selain Ketum tentunya Surya Paloh, ada Pak Yusuf Kalla juga dan beberapa tokoh lain. Memang ini disiapkan untuk mereka hadir di Jawa Barat atau bagaimana ini? Ya, begitu kita tahu Nasdem, Pak Surya dan
Pak Anies akan berkampanye bersama, Pak JK kemarin telepon beliau akan bergabung. Ya tentu ini suatu hal yang sangat luar biasa, mungkin insya Allah nanti juga akan bergabung di Pare-Pare. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.